Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kino Femirata kembali mengajak Anda, pemirsa Suara Rakyat, untuk menyaksikan program Suara Rakyat episode kali ini. Di episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat mengenai salah satu perangkat yang ada di DPRD Kabupaten Siak, yaitu Komisi 1. Nah, untuk mengetahui tugas, pokok, dan fungsi Komisi 1 DPRD Kabupaten Siak, saya sudah ditemani oleh Bapak Samsur Rizal selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Siak. Nah, baik Pak Samsur Rizal, bagaimana kesibukan di Komisi 1 saat ini? Lagi sibuk apa nih Pak? Lagi sibuk nyusun program kegiatan untuk 2021, sekalian kita menghadapi penyusunan untuk rencana anggaran belanja tahun 2022 dengan Ibu Musrebang di kecamatan. Mungkin waktu dekat ini kita akan menghadap penguatan lagi di Musrebang tingkat kabupaten. Baru masuk ke komisi-komisi masing-masing sesuai yang diapakan program dan kerjaan masing-masing dinas dan instansi. Oke. Nah, Pak, sebenarnya Komisi 1 ini membidangi apa sih, Pak? Apa yang menjadi tugas pokok fungsi dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Siak ini? Sebenarnya fungsinya ini kan supaya lebih teratur, terarah, terorganisir, dan gampang evaluasinya. Anggota Dewan itu fungsinya sama semuanya. Pertama, secara undang-undang fungsinya itu masalah budgeting, pengawasan, dan pembuatan undang-undang, raperda kan. Tetapi sewaktu kita disumpah dulu, kita akan menampung aspirasi, memperjuangkan hak-hak rakyat yang terabaikan, yang untuk menuju ke arah kesejahteraan dan kemakmuran di dapil kita. Tidak tertutup kemungkinan semua masalah pembangunan, masalah PU, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi itu, karena banyak bidang-bidang yang mau diawasi, yang mau kita kontrol, yang kita budgetkan, maka terlahirlah komisi-komisi ini. Nah, kebetulan saya diberi amanah di Komisi 1 yang membidangi masalah pendidikan, masalah pemberdayaan masyarakat desa, masalah pemerintahan, masalah hukum, masalah umum, termasuk juga perpustakaan. Ada 8 bidang yang kita awasi, dan sekalian kita yang menentukan anggarannya seperti apa supaya tepat sasaran dan efektif di saat-saat yang seperti sekarang ini. Oke. Nah, berarti pemerintahan, kemudian ada hukum juga, pendidikan juga masuk di sana. Nah, kalau yang di pendidikan sendiri Bapak melihat sebagai Ketua Komisi 1 saat ini, kebutuhan pendidikan kita sudah terakomodir kah? Sebetulnya secara de jure masalah pendidikan di Siak ini masih jauh kita tertinggal, karena dengan umur kita 20 tahun, ibarat di kemerdekaan kita sudah dimekarkan dari Bengkalis sudah 20 tahun sampai 21, itu sudah melampaui dewasa. Bahkan kalau kita berpikir masalah human capital, investasi terhadap manusia, soalnya Kabupaten Siak ini secara historikal Siak ini sudah ditakdirkan untuk jadi wisata. Karena dari kerajaan-kerajaan inilah yang tersisa. Bahkan dia jadi pusaka budaya, kota pusaka dunia kan. Jadi mungkin kita harus berpikir dengan arif. Kenapa seperti itu? Jadi dengan adanya peninggalan-peninggalan seperti ini, kita sudah bisa mengejas human capitalnya, investasi manusianya, karena sumber daya alam kita sudah mulai tergeras. Dan semenjak tahun 2016, lifting kita sudah mulai menurun. Setelah itu harga minyak mentah dunia 2016 sampai sekarang itu fluktuasi, bahkan sampai $40, $30. Siak waktu dulu jaya $100 per barel. Kenapa Siak tidak membenahi diri waktu dia harga minyak mentah dunia $100 per barel? Sekarang boleh kita lihat masalah pendidikan, 0 sekian persen yang tamat sarjana, 0 sekian yang tamat SMA, sampai SD. Bahkan ada sekarang yang kita khawatirkan lagi buta aksara. Tetapi buta aksara ini pengecualian ya. Buta aksara ini bukan berarti Siak tidak mampu, tetapi buta aksara ini mungkin efek psikologis atau lingkungan kita yang tidak tersentuh, dan orang pun agak tabu hal-hal ini sedikit kan, membicarakan bahwa dia itu memang tidak bisa baca tulis. Dan ini pun di pertemuan-pertemuan, ada kesempatan lain, saya pun sudah menyampaikan juga, menghimbau secara emosional. Contohnya Indah Kiat Arabadi, kami turun ke sana kemarin, kita himbau ada lingkungan zona dia, ada program-program kegiatan menyentuh untuk memberantas buta aksara ini, kan? Jadi kita mampu menyadar juga masalah. Sebetulnya di Undang-Undang 45 sudah dijelaskan 20% dong, ya. 20% budget APBD harus dialokasikan.
Tetapi ini tidak jelas 20%-nya apa. Apakah betul-betul murni mengejar sumber daya manusia atau pelatihan pendidikan, atau memang termasuk apa fisiknya. Sekarang kan fisik infrastrukturnya kan dinas pendidikan juga. Seharusnya kan PU, ya kan? Nah, serahkan ke sini dan kita murni seperti yang diamanatkan oleh Pandem Fadar dalam Undang-Undang 45, murni 20% untuk dialokasikan pendidikan. Karena ini sangat, ya kan? Sangat apa sekali. Pendidikan dan kesehatan ini sangat fundamental yang harus kita tanamkan ke dalam masyarakat. Bagaimanapun orang tidak ada pendidikan, gimana untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Oke, nah selain isu pendidikan Pak, 8 bidang lagi yang menjadi isu yang memang fokus oleh Komisi 1 ini apa lagi Pak? Sebetulnya nggak ada fokus karena kami tidak ada pilih-pilih kasih. Karena yang anggota dewan ini sebetulnya legislatif ini kan ibarat yang menjalankan roda pemerintahan itu eksekutif dengan legislatif, ya kan? Eksekutif adalah eksekutornya, legislatif adalah yang contohnya di anggaran yang akan menilai, yang akan mengawasi dan bikin regulasinya, ya kan? Jadi kami bukan eksekutor, kami adalah mediatornya. Apapun terjadi ketidaksepahaman, contohnya hearing kan, jadi tidak ada solidaritas apapun masalah. Dan kami sebetulnya bukan orang kantoran, kami sebetulnya orang semi kantoran. Karena kita harus turun ke lapangan melihat kejadian peristiwa keadaan. Sebetulnya kami ini kalau dibeluk kedengar rohnya, kita ini bukan pejabat, kita ini pesuruh. Yang paling tinggi adalah masyarakat rakyat. Tanpa dia kita nggak ada apa-apanya. Tapi menyadari nggak kita? Amanah ini bukan hadiah, tapi pertanggungjawaban dunia akhirat. Ini yang harus ditanamkan di hati kan. Sebetulnya saya dalam keadaan stroke sekarang nih. Tetapi saya tidak pernah berhenti bekerja. Kalau orang mungkin bawa keperasaan, saya boleh dikatakan kalau dibawa keperasaan saya nggak mampu nih. Sudah 4 bulan saya kena stroke nih. Tetapi saya cuma 15 hari. Orangnya pun heran, ya kan? Tetapi apa? Semangat, spirit saya itu karena saya memakan duit negara. Inilah yang saya buktikan sama teman-teman semua kan. Tidak ada kepentingan pribadi di sini, tidak ada kepentingan kelompok. Kita disumpah, ya kan? Pakai Al-Quran menurut agama Islam. Nah, jadi ini yang harus didapatkan dan saya pun sering juga menyampaikan. Coba, ini bukan hadiah tapi pertanggungjawaban. Bagaimana kepada kita sebagai pesuruh rakyat, wakil rakyat, bukan kita yang harus melayani. Kita untuk rakyat, bukan rakyat hadir untuk kita. Nah, kemudian Pak, yang saat ini yang menjadi isu di masyarakat kita yang menjadi PR oleh Komisi 1 apa Pak? Sebetulnya yang jadi PR oleh Komisi 1 dan semua, dulu waktu periode pertama ada lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Desa. Di situ diberi rentang waktu apabila daerah bisa mempersiapkan sebelum rentang waktu update atau expiry yang dibapakan, itu boleh memakai nama lain. Jadi pemerintah Kabupaten Siak mengambil momen ini, lahirlah pemerintahan kampung ini. Karena di Undang-Undang Desa itu berbunyi nama desa atau nama lainnya. Nomenklatur itu kita jadikan kampung. Tetapi yang jadi permasalahan sekarang itu bukan kampungnya. Di dalam daerah desa kampung itu ada lahir beberapa kampung adat. Nah, sementara masyarakat adat di Siak ini tidak ada lagi. Kampung adat tidak ada lagi. Jadi bagaimana tata cara penjaringan pemilihannya? Yang kampung adat tidak ada. Yang pure seperti itu tidak ada. Yang ada cuma di Kabupaten Siak ini masyarakat adat. Contohnya Batak, Minang, Melayu ada meninggal, dia pemberlakuan adatnya. Dia pesta, ada pemberlakuan adatnya. Tapi yang kampung adat tidak ada. Bagaimana? Walaupun Undang-Undang Nomor 6 mengamanatkan yang boleh membuat perda itu adalah Provinsi Riau. Ini bingung, Provinsi Riau bingung kemarin itu. Makanya kemarin baru lahir kan. Tetapi kita di Siak, siapa yang mau ditunjuk jadi umarwanya, jadi pemimpinnya, jadi kepala kampung adatnya? Karena di kampung adat itu tidak ada lagi. Contoh kita ambil di Kandis. Bahkan mayoritas orang Batak non Muslim di situ. Ya kan? Atau siapa yang boleh kita tunjuk nih batin apa, ya kan? Yang jadi catatan evaluasi Pak dari pelaksanaan undang-undang ini tadi apa nih? Yang mungkin akan digesa oleh Komisi 1 sebagai perbaikan. Ya mungkin perda ini akan ditinjau ulang lagi. Memungkinkan nggak kita memberlakukan kampung adat tersebut? Sementara kampung adat tidak ada, yang ada cuman masyarakat adat yang kita heterogen ini. Kecuali di satu kampung itu ada homogen, ya kan? Ada itu dan itu ada semua, ada hierarkinya masih ada.
Contohnya di Minangkabau sana, ada tuh ini suku ini kan ada semua kan, bisa kita menatanya. Amalan musibah yang terjadi nanti, timbul kecemburuan. Ini kok si Anu jadi kepalanya, ini kok si Anu jadi kepala kampungnya, ya kan? Nah, ini yang diapakan. Walaupun secara undang-undang sudah ditegaskan, nanti pemberlakuannya tetap menjadi desa administratif, dapat tunjangan uangnya semua sama kan, cuman pemimpinnya yang harus diapakan. Ini yang jadi PR selama ini, karena saya sudah di periode pertama, saya pun di Komisi 1 juga 2,5 tahun yang awalnya, dan bahkan saya waktu itu yang jadi pimpinan Perda itu untuk tata cara penjaringan dan pemilihan kampung adat. Ini kan, dan kita pun sudah pernah survei juga ke Bali, di Bali pun nggak ada, bahkan di kampung administrasi itu ada lahir beberapa kampung adat. Ya kan? Jadi tidak ada spesialis di sana itu. Oke, baik. Kita nanti akan bongkar lagi nih PR-PR berikutnya Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Siap. Saudara, masih bersama saya Eki Novemberata di Suara Rakyat dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Siak Bapak Samsur Rizal. Nah Pak, tadi kita sudah mulai nih mengulik PR-PR di 2020 yang menjadi tugas nih yang harus diselesaikan. Sebenarnya dapat dituntaskan juga nih di 2021. Selain mengenai peraturan daerah tentang kampung adat, apalagi nih Pak yang harus segera diselesaikan? Karena kan ini juga menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Siak. Iya. Sebetulnya kan yang mesti banyak sebetulnya dituntaskan, tetapi kan itu bukan serta-merta kita bisa abakan, karena yang nama peraturan daerah itu dua kan. Pertama mungkin yang dari Pemengkarsa, yang pengasah berarti yang eksekutornya SKPD apa kan. Yang kedua baru anak inisiatif kita kan. Jadi kebanyakan yang perda ini kan lahir sesuai yang kebutuhan seperti apa, kebutuhan dari SKPD atau dinasnya masing-masing. Jadi kami selalu menunggu apa kira-kira untuk mengejas untuk apa percepatan ini supaya lebih teratur, lebih terarah dia jalannya dengan ada rambu-rambu yang harus diapakan. Berarti kalau begitu kan Komisi 1 juga membuat catatan-catatan penting ini Pak? Ada. Ya tentang pendidikan inilah yang selalu kita sampaikan, ya kan? Contohnya kemarin masalah pendidikan formal dan non formal kan. Bagaimanapun sekarang ini banyak orang yang berpendidikan tapi tidak berilmu, ya kan? Karena orang berilmu itu pasti ada beradab, pasti nilai-nilai leluhurnya apa. Dulu masyarakat dulu berilmu, dia akan loyal, dia akan manut, dia akan patuh dia. Contohnya kalau kita lewat di jalan itu kan nampak guru kita aja sudah teman-teman masuk parit kan. Karena apa? Kita berilmu, ada adab, ya kan? Ilmu itu jarang di sekolah dapat kali, di normal formal. Nah, jadi sekarang orang berpendidikan sampai D3, yang cuma kelebihannya orang itu kritis saja. Tetapi adab etika nggak ada. Bagaimana mensinkronkan ini, membalanskan ini, Siak yang religius, Siak yang beradab ini. Ini yang kita minta kan, seperti apa kan? Nah, ini yang apa kan? Sementara jangan kita hanya mengejar bagaimana manusia itu sumber dayanya seperti yang saya sampaikan, human capitalnya terhadap itu harus apa, tetapi nilai-nilai leluhur tadi itu, disinilah ada adab kita dan orang akan merindukan nanti. Dan saya selalu mencerita masalah edukasi ini, contohnya tentang wisata ini kan. Wisata ini kan Siak ini banyak yang terjebak hanya menyediakan fasilitas satu harinya saja, istana saja kan, sementara yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan Pekanbaru, nginap di Pekanbaru, kuliner di Pekanbaru, shopping di Pekanbaru. Kenapa kita tidak berpikir? Orang tuh akan penasaran, oh iya kita belum pernah ke sana. Oh iya kita belum pernah ke sana. Akhirnya kita nginap. Ya kan? Nginap akhirnya akan menambahkan PAD. Menambahkan PAD secara langsung nanti ekonomi kerakyatan muncul. UKM-UKM-nya entah jualan aqua kan. Ini bagaimana tugas kita bersama untuk mewujudkan ini. Dan saya yakin ya setiap bupati terpilih pasti ada visi misinya, tetapi yang kita inginkan ini makingnya ini jangan dirubah, ya kan? Dapurnya itu, kalau istilah di Kentucky kan,
siapapun kokinya, ya kan? Siapapun kokinya, tapi making dapurnya jangan pernah dirubah, resepnya pernah dirubah. Karena seperti saya sampaikan tadi, leluhur kita sudah meninggalkan secara abstrak, secara arif bahwa kita ini memang duduk di wisata. Nah, ini kan harus edukasi, harus pendidikan yang kita apakan. Manusia yang harus diijazkan, entah di bidang apa seperti apa kan. Ya, jadi investasi kita apa? Apalagi investasi terhadap pendidikan ini sangat sangat berharga tadi. Dan pemerintah harus berpikir bagaimana sustainable ini berkelanjutan terus, ya kan? Berkelanjutan sehingganya ya tidak terputus seperti ini. Kadang-kadang kita monitor, kita sekolahkan orang, tetapi kita tidak, ya kan? Oke. Nah sekarang bagaimana Komisi 1 membangun sinergitas dengan pemerintahan kita saat ini untuk memang bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yang muncul saat ini, Pak? Kalau masalah komunikasi selalu kita bangun dengan apa? Dengan mengadakan hearing kan. Kadang-kadang kan hearing ini agak apa? Penafsiran ya. Hearing ini dianggapnya kita tidak bersepaham. Kan hearing itu kan cuma kita menengahi kan. Cuman di BAMUS kan cuma ada kata-kata hearing. Di agenda kita, di agenda kerja kita kan hearing kan. Hearing itu kan memanggil para pihak, ya kan, yang tidak sepaham, kita menengahi. Sebetulnya kan sementara mitra itu kan tidak ada kata hearing. Nah, cuman celah itu ini apa kan, akhirnya kan kadang nggak jadi, kan kadang ya seperti itulah, ya kan. Nah, jadi inilah mindset ini harus dirubah. Hearing itu bukan seperti hal seperti itu, tapi karena ini adalah tuntutan normatifnya saja kan. Sebetulnya kita akan mensinkronkan keinginan masyarakat seperti apa, satu program kerja yang ditata oleh SKPD seperti apa, mensinkronkan itu. Memang ini kebutuhan masyarakat. Karena kita di saat susah sekarang, ya kan? Karena pertama fluktuasi harga dolar. APBN kemarin itu $80 per barel dianggarkan untuk siap, tahu turun lagi kan? Akhirnya APBD kita 1,6 1,7. Yang kedua terganggu dengan musibah Covid non bencana ini. Mau tidak mau, suka tidak suka. Dulu pemerintah pusat mendesak 50% di Roko Pusing. Akhirnya karena ada daerah-daerah tidak agak keberatan, akhirnya 35. Jadi sampai 340 miliar kita kenakan. Nah, ini nanti walaupun kita anggaran gitu juga pasti akan terganggu. Kita berencana masalah pendidikan, kita akan bangun infrastruktur seperti ini kan. Tetapi di Roko Pusing kena. Nah, ini yang apa kan? Dan kita pun bahkan kemarin ada apa? Bagaimana SKPD ini kepala dinasti memang agak kreatif. Jangan mengharapkan duit di rumah aja. Kita jemput ke apa? Sumatera Barat dengan sumber daya alamnya minim. Kenapa pembangunan dasar? Jalannya mulus semua, infrastrukturnya apa semua. Kisiap memang kita akui infrastruktur susah kita adjust. Kenapa? Kontur tanah kita kosnya tinggi kan. Tetapi kan ada orang pusat tuh pun bingung juga. Sudah dibikin anggaran rencana kerja program seperti itu, tapi nggak ada yang jemput. Kalau orang Sumatera Barat tuh mau tidur di Pepenas itu. Oke, baik. Nanti kita bincang-bincang lagi nih Pak mengenai target kinerja di 2021 terkait juga dengan perper yang belum terselesaikan di 2020 setelah pesan-pesan berikut ini.